yang diberikan lebih dulu kepada saya daripada Bapak Ibu, di mana di sini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di sekolah kita masing-masing nanti pada umumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan saya bagi di sini. Yang pertama ada notulen, yang notulen di sini Ibu Istiqomah dari SDN Perancang 2. Yang kedua moderator, yang ketiga pemateri. Moderator di sini Bapak Suud nanti yang akan memandu, dan sekaligus bidang IT-nya Bapak Suud yang memandu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, sebelum memulai, Bapak Ibu saya mohon berdiri dulu sejenak. Ya, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Ya, ketika saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu nanti bilang semangat, semangat, aku bisa. Saya selamat pagi. Semangat, 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 aku bisa. Nah, ini kurang kompak. Coba lagi, lebih semangat Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat, 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 aku bisa. Ya, mohon duduk kembali. Terima kasih. Nah, modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari CGP. Di mana di modul 1 ini ada modul 1.1 sampai 1.4. Nah, di sini di modul 1.4 kita ditugaskan untuk aksi nyata diferensiasi namanya. Yang pertama ada budaya positif. Ya, budaya positif ini nanti akan ada serangkaian-serangkaian di belakang, ada kebutuhan dasar anak, ada segitiga restitusi, dan ada namanya bagaimana kita menghadapi dan memperlakukan anak sebagaimana Ki Hajar Dewantara yang kita inginkan, kita menghamba kepada anak. Artinya bukan kita menghamba menuhankan anak, bukan, tetapi kita menghamba kepada anak di sini. Kita berfokus seperti seorang petani, ya. Kita ingin menumbuhkan padi yang kita tanam, kita jaga, kita rawat, kita kasih pupuk. Itulah yang dinamakan kita menghamba kepada anak. Nah, sebelum ini dimulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Next, Pak. Nah, nama saya Bambang Sugiono lengkapnya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum ada yang belum kenal nama lengkap saya, namanya Bambang aja gitu. Semboyan bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itulah semboyan kami di TBP Angkatan 9. Next. Nah, capaian khusus modul ini mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif, menyusun langkah-langkah kolaborasinya, bersikap reflektif dan kritis. Lanjut. Itu adalah tujuan positif dari CGP. Nah, budaya positif dan ekosistem positif kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Tadi sudah saya sebutkan, seorang petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Tadi sudah saya singgung sedikit ya tentang bagaimana seorang petani dan hakikatnya kita menghamba kepada anak. Next, Pak. Nah, di sini perubahan paradigma. Coba sekarang Bapak Ibu kepalkan tangannya. Kepalkan. Nah, kepalkan dengan sekuat tenaga. Nah, ketika saya meminta kepada Ibu, buka tangan kamu.
Apakah tidak ya? Buka tangan kamu. Nah, buka tangan kamu. Saya paksa dengan sekuat, dengan kasar. Kemudian dengan cara kedua saya haluskan. Ya. Buka, tolong dibuka tangannya. Tentu di sana sudah sangat berbeda. Cara kita meminta dan cara kita melaksanakan itu sangat berbeda. Nah, disinilah perubahan paradigma. Ya, paradigma kita yang awalnya buka tangannya, kita ganti. Tolong dibuka tangannya. Ya. Next, Pak. Nah, perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa. Ya. Mengontrol diri sendiri aja susah, ya. Nah, apalagi orang lain. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Kita ambil yang paling bawah. Model berpikir menang kalah. Nah, di situ di teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Nah, di sini ketika kita pakai stimulus respon model berpikir menang kalah, di situ ada yang tersakiti, yang kalah sakit, yang menang senang. Tetapi kita memiliki dan memilih teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, jadi kita merubah mindset kita dari model berpikir menang kalah dan menang-menang. Lanjut, Pak. Apakah makna disiplin? Di sini disebutkan disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan umum. Menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan cara apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini belajar itu adalah mendapatkan kepatuhan umum, menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut, Pak. Teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi sudah disinggung. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan dari orang, motivasi eksternal. Dari diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, itu dari internal. Lanjut, Pak Suhud. Merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya seperti Ibu Maerah tadi sampaikan, mengatur diri saja susah, apalagi mengatur orang. Nah, di sini merdeka di sini yaitu terlepas dari perintah dan cakap memerintah sendiri. Ya, jadi susah mengatur diri sendiri.
Nah, itu tujuan kita untuk merdeka, agar kita bisa dan mampu memerintah diri sendiri. Next Pak Suud. Nah, untuk itu yang pertama kita laksanakan di dalam kelas. Yang pertama kita membuat peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan goalnya dan quotes-nya ada di budaya positif. Di mana di peraturan kelas kita akan membuat keyakinan kelas, efeknya nanti di lingkungan positif dan budaya positif itu menjadi hadiahnya untuk kita kepada anak-anak kita di lingkungan kita menjadi budaya positif. Next. Ini materinya sedikit panjang Bapak Ibu, tapi saya nggak ada videonya, tenang aja. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm? Nah ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm? Ini termasuk dalam kriteria apa Bapak Ibu? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk dalam kriteria apa? Ya, ada yang tahu? Nah, ini masuk dalam kriteria eksternal, internal, atau apa tadi? Internal. Ya. Mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu internal. Mengapa harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Itu juga menjadi pertanyaan. Lanjut Pak. Nah, Bapak lihat, Bapak Ibu perhatikan di layar. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba. Ada yang bisa? Coba. Bapak pilih yang mana yang keyakinan kelas. Saya tidak memberikan contekan. Coba pahami. Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang merupakan keyakinan kelas. Dan lihat. Oh, oke. Yang mana? Ibu Maera? Ibu Suminda? Ibu siapa saya? Tidak tahu Pak. Ibu Julia dan Ibu Faida. Ibu Naila, Ibu Mudrika, Ibu Istiqomah, Pak Madhadi. Yang mana? Yang A atau yang B? Yang merupakan keyakinan kelas. Sama-sama kesepakatan kelas, tetapi ini adalah keyakinan kelas. Salah satunya. Yang mana? Yang B. Kata Ibu Mudrika, yang merupakan keyakinan kelas adalah yang B. Mengapa? Bisa dijelaskan? Untuk opsi B, saya memilih sebagai keyakinan kelas. Di sana ada kata saling menyayangi, bersemangat, dan juga kata peduli. Itu menimbulkan rasa keyakinan dalam diri kita, Pak. Iya. Bagus sekali apa yang disampaikan Ibu Mudrika. Nah, jadi betul memang yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang B. Kenapa? Yang A datang tepat waktu mengucapkan salam itu adalah peraturan, bukan keyakinan kelas. Itu adalah peraturan. Salah? Tidak. Tidak salah. Tetapi di awal sudah saya inginkan, mindset kita berubah. Dari awal menggenggam tangan dengan meminta, tetapi dengan bahasa yang berbeda, tentu akan sangat berbeda. Oh, apalah sebuah artinya bahasa, katanya kan. Bahasa sangat berguna. Intonasi sangat berguna. Ya.
Di kesepakatan kelas yang B, yang keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berbeda dengan datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Oke, kita sekarang beri contoh menjaga kebersihan sekolah. Kata-kata keyakinan kelasnya seperti apa ya? Kira-kira bisa? Bagaimana? Kalimat keyakinan kelasnya seperti apa? Menjaga kebersihan sekolah itu adalah peraturan. Tetapi kalimat keyakinan kelas menjaga kebersihan sekolahnya seperti apa? Ada yang tahu? Kami murid, apalagi kami murid menjaga kebersihan, apalagi Bapak Ibu? Kami murid yang cinta kebersihan. Kami murid yang cinta kebersihan. Ada lagi? Hampir sudah, hampir. Kenapa? Peduli dengan lingkungan. Kalau bahasanya kebersihan adalah sebagian dari iman, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh ya? Apakah itu sudah termasuk dalam keyakinan kelas? Nah, termasuk. Beda kan dengan yang awal-awal tadi? Kita tinggal mengkolaborasikannya di sana, ya. Bahasa memang sangat nanti Pak. Oh enggak. Nah, yang tadi dulu Pak dulu. Tidak lagi. Nah, di sini oke, lanjut. Nah, kendala teknis sedikit. Kabelnya. Nah, untuk sambil menunggu. Nah, di situ kita sudah bisa mempelajari tentang perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nanti di bawah kita akan diajarkan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Dan nanti juga di bawah kita akan bisa mempraktekkan teorinya bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Next Pak Dur. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah ini ya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Next Pak. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah ini nanti Bapak Ibu suruh jawab, ini kebanyakan ya. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan untuk menjaga kebersihan, dan ini adalah contoh-contoh ya yang bisa dijadikan Bapak Ibu di kelas nanti ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan di kelas kita ada namanya pojok baca. Nah, kita ini adalah sedikit gambaran yang mungkin menjadikan pemantik untuk Bapak Ibu dalam membentuk
suatu keyakinan kelas, ya, di peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya kita buat dengan anak-anak. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kita buat dengan anak-anak, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita buat lagi. Hadir di sekolah 15 menit dan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nanti jadi pemantik di kelasnya Bapak Ibu, ya, bisa digunakan nanti peraturannya, dan nanti dibuat peraturannya ini dan keyakinan kelasnya ini, dibuat seperti itu di kelas. Next, Mas Uhud. Nah, itu contekannya, ya, contekannya Mas Uhud. Nanti bisa dibuat. Lanjut Mas Uhud. Apa dibaca dulu? Back. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ganti dengan tanggung jawab. Ya, itu keyakinan kelas. Dan yang paling bawah, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan keamanan. Ya, jadi kita tidak berbunyi peraturan, tetapi itu adalah keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang kita tuju. Targetnya nilai kebajikan yang kita tuju. Next. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Next. Tindakan guru menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next. Nah, kelihatan kan? Ayo, tadi siapa yang jawab hukuman di bawah? Yang pertama hukuman, dan yang paling bawah tadi adalah konsekuensi. Apa perbedaannya? Nah, tadi Bapak Ibu pahami perbedaannya apa di situ? Ya, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Hukuman atau hukuman. Next, Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini terlihat jelas hukuman itu apa bedanya dengan konsekuensi. Ya, jelas ya di sini ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kelihatan Pak? Kelihatan. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu adalah konsekuensi. Nah, sebelumnya sudah saya singgung apa perbedaannya. Nah, inilah harus dianalisa oleh Bapak Ibu ketika memberikan konsekuensi, ya, karena tidak ada hukuman di sekolah, tetapi apa? Konsekuensi. Nah, konsekuensi tadi terbentuk dari kesepakatan dan keyakinan kelas. Jika mereka melanggar, maka akan mendapat konsekuensi. Nah, keyakinan kelas tadi siapa yang membuat? Guru dan murid. Nah, jadi mereka ketika mendapat konsekuensi tidak tersakiti hatinya karena timbul dari internalnya diri masing-masing anak, bukan eksternal, ya. Jadi bisa dipahami dari atas tadi, ya, dari keyakinan kelas, konsekuensi, dan
tidak menyakiti hati anak. Nah, tadi sudah disinggung Pak Sukut tadi, bisa meledak ya, suatu saat ya, bisa meledak hatinya anak ya. Next Pak. Nah di sini kebutuhan dasar manusia ya. Di apa Bu Istiqomah bahasa Inggris ini? Di apa? Hah? Bilik. Power. Kasih sayang. Freedom. Kebebasan. Ya, kekuatan, bersenang-senang. Survival, bertahan. Itu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ini bukan partai Bu ya. Nanti kalau yang bintang itu dikira partai ya. Bahaya. Iya. Jadi power, kebutuhan dasar manusia itu ada power, ada freedom, ada fun, liberty, dan survival. Next Pak. Di sini saya bacakan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa ya? Tadi itu, dari 5 tadi itu masuk ke dalam fun, senang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ini? Masuk ke mana nih? Ya, filologi. Aku bosan. Masa belajarnya cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Ya, kebebasan. Betul maksudnya, kebebasan. Nah, terakhir nih, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, nih. Yang mana Pak Sud? Lihat ke belakang Pak Sud, takut lupa teman-teman Pak Sud. Back Pak, yang gambar tadi Pak. Nah, itu. Masuk ke mana? Power. Ya. Power. Ya. Masuk ke sana. Jadi kita dalam memberikan statement dan memberikan pengajaran kepada siswa, kita harus memperhatikan 5 ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini saya ganti aja pakai bahasa Inggris biar terlihat keren gitu dikit, Bu. Nah, aslinya tadi bahasa Indonesianya apa Pak Sulut tadi? Yang mana Pak? Yang power itu apa? Pengakuan. Freedom, kebebasan, bertahan, bersenang-senang, dan cinta. Ya, kasih sayang. Lanjut Pak. Nah, 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu mau menjadi yang mana? Tuh, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu pilih yang mana ya? Manajer. Satu orang aja nih yang pilih manajer. Ada yang pilih penghukum? Kalau pilih semua boleh. Waduh, itu tidak boleh Pak. Kan harus pilih salah satu Pak. Bapak Ibu, Ibu Istiqomah pilih yang mana? Ibu Naila manajer. Ibu ini pilih yang mana? Pemantau. Ibu 5 posisi kontrol Bu. Ya, Ibu Merah pilih penghukum. Oh enggak, penghukum jelas tidak mau ya. Jelas tidak mau. Ibu Julaidah. Ibu jujur. Manajer. Ya.
3 orang pilih manajer. Pak Mahrus? Teman. Ya. Oke. Begini ya. Sebelum saya mempelajari materi dari ini, saya memilih teman dan pemantau. Nggak boleh Pak, harus salah satu. Oke, saya memilih pemantau. Ternyata salah. Ya. Kita memilih manajer. Manajer di sini apa? Bukan berstatus kepala sekolah, bukan. Ya, bukan. Kalau jadi kepala sekolah ya manajer, bukan. Ya, itu yang perlu kita pahami dan kita ganti. Ya, manajer seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika kita menjadi pemantau, maka akan menghitung dan mengukur. Ya. Jika kita jadi teman, maka membuat alasan-alasan untuk siswanya. Dan kita jadi pembuat merasa bersalah, maka kita menceramai. Kita sebagai guru, maka kita akan berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini. Bapak kecewa dengan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Itu kita membuat merasa. Tapi kita posisi manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi contohnya sudah ada di video ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Lanjut Pak. Nah, 5 posisi kontrol. Di mana posisi Bapak Ibu sebelum dapat materi ini? Tadi ada yang di Pak Mahrus, ada di teman, ada di pemantau, 3 orang ada di manajer. Yang pertanyaan saya, Pak Mahrus, bagaimana perasaan Pak Mahrus ketika menjadi seorang teman ya? Ya. Ketika itu bagaimana Pak Mahrus? Perasaan saya ketika saya menjadi seorang teman kepada seorang muridnya, saya cenderung untuk membantu dan mengarahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh murid. Seperti itu kira-kira. Iya, terima kasih Pak Mahrus. Di mana posisi Anda saat ini Pak Mahrus? Masih di teman atau sudah balik ke manajer lagi? Balik manajer lagi dong, harus ya, harus balik ke manajer lagi. Karena yang betul adalah kita menjadi manajer, ya. Dan perasaannya saat ini harus kita riset kembali semua pemikiran-pemikiran kita yang kurang tepat, kembali ke manajer lagi. Next Pak Suhud. Berapa besar sebuah pesan tersampaikan? Pertama, dengan kata-kata, nada, non-verbal. Nah, itu bisa lihat kan? Ketika menggunakan kata-kata, pesan itu tersampaikan 10%. Dengan nada 35%. Non-verbal 55%. Ini yang terakhir nih, yang umum ini, yang tangan gini-gini nih. Nah, tuh, ya. Dengan menggunakan seperti itu, kita sudah paham, sudah terekam di kepala kita nih. Jadi begitu pula kita kepada siswa, kita kalau bisa menggunakan non-verbal. Kenapa kita nggak gini, jempol, ya, bagus-bagus. Itu nada suara 35%. Kalau kita gini 55%. Ya. Kita bisa mempraktekannya nanti di kelas. Oh bisa Pak, saya di kelas Pak. Kata siapa? Harus bisa. Memaksa saya ini. Kenapa? Karena kita kembali kepada manajer. Ya.
Kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Next Pak Suhud. Kegiatan nada suara. Nah, ini. Bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol dengan pasangan Anda. Ya. Next Pak Suhud. Nih, tadi ada 5 posisi kontrol. Back. Nah, tadi yang Suhud. Nah, penghukum yang tadi. Nah, di kegiatan suara nada, Bapak Ibu akan menjadi penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, dan pemantau manajer. Next. Di sini ada kalimat apa yang kamu mau. Kita memakai nada penghukum. Contohnya, apa yang kamu mau? Ya, kita menjadi pemantau. Apa yang kamu mau? Beda kan? Nada dan intonasi berbeda. Next Pak Suhud. Nah, ketika menjadi penghukum, apa yang kamu kerjakan? Beda. Ketika jadi manajer, beda lagi. Kita jangan menjadi pemantau, jangan jadi penghukum, tetapi kita menjadi manajer. Nadanya berbeda. Nah, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, tugasnya. Kalau itu, apa yang kamu sedang kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Beda kan? Nanti ibu praktekkan di rumah. Nah, ya, next Pak. Nah, ini kapan saya bisa harap ini selesai? Nah, secepatnya. Ya, Mas Suhud, lanjut Mas Suhud. Terus next. Nah, kita ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Kalau di sini disebutkan oleh besok, restitusi adalah proses tindakan. Ya, sudah, Bapak Ibu sudah tahu semua jawaban ini. Di Google banyak. Ya, tetapi restitusi menurut versinya Ibu ini apa? Ya, misalnya begini, kita di kelas mengatakan jangan naik ke atas gunung. Nah, siswa kita mikirnya jangan atas gunung juga, bukan paling Bapak ikuti ngalakan pawang kok. Nah, sedangkan kita kan mikirnya beda, jangan naik ke atas gunung bahaya. Nah, ini adalah restitusi. Apa restitusi? Itu adalah versinya bosan. Kalau versinya Ibu apa? Saya mau tanya. Ada yang bisa? Angkat tangan. Versi restitusi Bapak Ibu saya yakin adalah memperbaiki anak ke jalan yang benar. Ya. Nah, anak-anak yang bandel kita perbaiki menjadi lebih baik. Itulah restitusinya guru-guru. Next Pak Suhud. Nah, 9 ciri restitusi. Jadi Bapak Ibu jika ingin membuat restitusi versinya, ini kita memiliki 9 ciri. Yang pertama, kita tidak menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kita memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Kalau kamu
seperti ini, maka kamu akan seperti ini. Jika kamu begini, maka kamu begini. Kamu maunya apa? Nah, jangan gitulah, ya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian memperbaiki diri. 7. Fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Fokus pada solusi. 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jangan kita suruh pola dan nulis ke sampai kantor. Wah, kalau di sekolah sini nggak ada yang seperti itu. Di sekolah lain seperti itu mungkin tuh ya. Jadi bapak ibu berkewajiban untuk memperingatkan. Oh ini nakal, si A nakal. Pengantar lagi dong, nulis di kantor lagi kemudian. Ya, kita jangan seperti itu. Ya, itu akan menyakiti hatinya anak-anak. Next password. Nah, di sini segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, stabilkan identitasnya, menanyakan keyakinan, jadilah segitiga restitusi. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah bisa memahami. Next password. Ya. Nah, di sini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Nah, jadi kita kalau ada siswa di kelas kita yang membuat kesalahan, kita bisa mencontek inilah sedikit. Nah, nanti ibu kembangkan, ya. Nanti ibu kembangkan bagaimana cara menyelesaikannya. Next, Pak Dur. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah tadi. Ya, jika siswa salah, kita validasi memang salah. Nah, jangan salahnya itu agak dibenarkan sedikit, jangan. Ya, kalau salah ya salah, kita validasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang kita buat agar tidak menyakiti hati dan perasaannya. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, namun kamu tidak melakukannya. Nah, bahasa Maduranya kaikan bisa laku sejubuan, tapi jika kita lakukan, nah, di situ dia kok iki ya bukan buruk. Nah, ada unsur intrinsik yang kita berikan dan kasih sayang di sana kepada siswa kita. Next, Pak. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Dan nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan menjadi orang seperti apa? Nah, itu bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Next, Pak. Password, next. Intervensi 30 detik. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuannya semula dengan cukup singkat, memakai cara non-konfrontatif. Nah, ya. Intervensi 30 detik. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Ini contekannya. Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu bilang, kamu jangan begini. Ya. Kamu jangan begini. Ya. Mengapa kamu begini?
ya, itu adalah menyakiti hati. Ya, mengapa kamu begini? Apa kamu berikan? Wah, harapan itu sama gak dengan apakah ya? Sama apa gak sama ya? Gak sama ya? Takutnya kan sama-sama arafah. Apakah dan mengapa? Kalau mengapa mungkin arafah. Nah, next Pak Suud. Nah, ini tanda tanya. Apa yang kita bisa berbuat? Ya, next Pak. Ya. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita berbuat nanti setelah di sini? Dari sini? Nih, ini saya dengar. Bisa menjadi guru yang lebih baik untuk siswanya ke depannya dengan adanya pertemuan calon guru penggerak. Terima kasih Ibu Suhaidah atas ini langsung refleksi nih Pak Sulit. Langsung refleksinya bisa menjadi guru yang lebih baik untuk siswa di sekolah. Jadi pertemuan ini bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas saya, Mbak. Jadi saya memang ingin memberikan apa yang saya dapat duluan kepada Bapak Ibu untuk kemajuan pendidikan kita di sekolah ini dan mencapai tujuan pemuda atau pelajar, Pak? Pelajar Pancasila. Kalau pemuda Pancasila itu beda lagi, Pak. Itu yang di Jakarta itu. Organisasi pemuda Pancasila, Pak. Ya. Jadi saya harap kita bisa menerapkannya di sekolah. Oh, nggak bisa, Pak. Anak saya nakal-nakal, Pak. Bisa. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Kemudian melangkah tadi yang paling atas Mas Ud, ya. Yang paling atas tadi yang lingkaran-lingkaran. Nah, akhirnya kan budaya positif jadinya. Terakhir itu budaya positif. Bisa back, Pak. Ke belakang, Pak. Yang ada lingkaran-lingkaran, Pak. Yang budaya positif, Pak. Kelewatan, Pak. Nah, kita mau berbuat dari mana dulu? Pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas tadi sudah kita ganti namanya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan membuahkan lingkungan positif. Lingkungan positif akan membuahkan budaya positif. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Suud. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator, Bapak Suud. Oke. Terima kasih Bapak Bambang Sugiono atas presentasinya yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa terinspirasi dari apa yang diperbuat oleh Bapak Bambang Sugiono ini. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bapak Bambang Sugiono. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang masih mengganjal di dalam hatinya, dipersilakan. Sebelum presentasi ini kita tutup secara permanen, Bapak Ibu ya. Ada ya? Oh, sudah jelas. Terima kasih semuanya. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia. Salam bahagia. Ambil Bapak Ibu ya. Saya santai dulu.